Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita udah masuk minggu yang ke-13 dalam kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami berharap kita bisa beribadah dengan setia dalam kondisi apapun. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah di hari yang kudus ini demi untuk kebaikan kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Dia dengan sukacita dan rasa syukur. Dengarlah panggilan ibadah. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ibadah pada hari ini kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita beri hormat kepada Allah kita. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Ya Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah kepada-Mu. Meskipun bukan di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Kalau kami bisa hadir, kami bisa ikut, itu suatu anugerah yang kami terima. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kepimpinan-Mu kepada kami dalam masa-masa sulit seperti ini. Engkau masih memberi kekuatan kepada kami, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau. Kiranya kami bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Meskipun kami di rumah bukan di gedung gereja, namun kami bisa beribadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Kalau kami pernah menyakiti orang-orang di sekitar kami, ataupun kami pernah mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu, ampuni juga kalau selama ini mungkin dalam ibadah kami di rumah kami terlalu santai, kami seenaknya. Ampuni Tuhan, bila kami ada keseriusan dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kami pun mempunyai motivasi yang benar di mana kami datang beribadah untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada akhir-akhir ini kita semua merasakan hidup ini penuh dilanda dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini tidak hanya dialami di suatu tempat, tapi di seluruh dunia.
Anak-anak Tuhan pun mengalami seperti itu. Dan kadang-kadang timbul dalam pikiran kita, apakah Tuhan yang mengasihi kita berkuasa atas apa yang terjadi saat ini di dunia ini? Apakah Tuhan masih berkuasa atas kehidupan di dunia ini? Tuhan ternyata masih berkuasa. Karena Dia berkata ketika Dia akan naik ke surga, bahwa segala kuasa di bumi dan di surga ada di tangannya. Mari kita meyakinkan diri bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita saat ini. Dunia ini adalah miliknya dan kuasanya tetap jaya. Bahkan yang menghibur kita bahwa kuasanya ini seperti Dia berkuasa di dunia yang baru, yaitu di surga, di mana nanti kita akan tinggal bersama dengan Dia. Inilah dunia Bapa. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, yang sayang yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, Selalu ku ingatlah selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya. kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku susahlah, umat semua memuji Dia, nyatalah kata-Nya. Ketika saya mendengar judul dari tema dari khotbah kita hari ini, bersukacita di dalam kesulitan, saya ingat juga kita pasti ingat satu ayat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti tidak tergantung keadaan. Senantiasa adalah selalu. Hati bisa bersukacita karena jiwa mengalami kenyamanan. Dan Tuhanlah yang melindungi jiwa kita. Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Ia melindungi jiwaku.
Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah dan berikanku kekuatannya. Yang menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Ia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang hidup. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur dan memuji Dia, Allah kita, Allah yang setia. Ia yang telah memulai yang baik di dalam kita. Ia akan memelihara apa yang telah Dia lakukan sampai seumur hidup kita, untuk supaya hidup kita indah baginya. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah mulia dalam
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sempurnakan senap hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Meskipun lokasi kita berbeda Bapak Ibu, di rumah kita masing-masing. Namun saya harapkan Bapak Ibu dan juga saudara bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan selesai dengan penuh keseriusan, dengan sungguh-sungguh. Karena kita datang beribadah bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Nah, dalam suasana seperti sekarang ini, saya ngambil sebuah tema, yaitu bersukacita di tengah kesulitan. Bersukacita di tengah kesulitan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari surat Filipi pasal yang keempat dari Perjanjian Baru. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah mudah kalau kita bersukacita dalam situasi seperti sekarang ini? Tidak mudah, bukan? Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya. Kemudian itu tepat hari ulang tahun dia. Saya ucapkan selamat ulang tahun, kemudian saya juga tanya kepada dia, kira-kira kamu mau doakan apa dalam rangka ulang tahun ini? Dia berkata, Hen, tolong doakan saya, sekarang ini saya sedang bergumul. Saya sudah kehilangan sukacita dalam hidup saya. Kemudian saya tanya, loh, kenapa kamu bisa mempunyai perasaan seperti itu? Kamu kalau saya lihat, hidupmu itu cukup nyaman, keluargamu baik-baik, istrimu setia, anakku pandai-pandai, usahamu juga lancar. Dia mengatakan justru itu masalahnya. Banyak hal yang saya hadapi dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak kesulitan yang saya hadapi.
Namun saya tidak bisa mengatakan pada keluarga saya, karena saya tidak tega kalau mereka mengetahui apa yang terjadi dengan kondisi saya ini. Saya betul-betul kehilangan sukacita. Mungkin di tengah-tengah keluarga saya bisa ketawa. Tapi di balik semuanya itu saya menangis. Karena saya betul-betul tidak punya sukacita lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita juga pernah mengalami seperti itu, atau sekarang ini kita sedang mengalami, Bapak Ibu. Kita kehilangan sukacita kita waktu kita melihat kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini yang begitu sulit, begitu banyak masalah, kita bisa tetap bersukacita, Bapak Ibu. Untuk hal ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari Rasul Paulus. Kita mengetahui bagaimana kehidupan Rasul Paulus pada waktu itu, tapi kalau kita baca surat Filipi, dia penuh dengan sukacita. Berkali-kali dia mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Pertanyaan kita, Bapak Ibu, apa sih yang menjadi rahasia Paulus sehingga dia bisa tetap bersukacita dalam situasi yang begitu sulit, begitu menekan dia, Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca dari perikop ini, itu ada 4 hal yang kita bisa pelajari supaya kita tidak kehilangan sukacita, Bapak Ibu. Yang pertama, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita belajar, Bapak Ibu, seperti Paulus, di mana kita harus mampu mengendalikan suasana hati kita terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan kita itu kehilangan sukacita? Yaitu waktu kita itu merasakan hidup kita penuh dengan kesulitan. Waktu kita sakit, waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu kita di PHK, atau waktu penghasilan kita sekarang berkurang. Itu membuat kita kehilangan sukacita. Dan itu kadang-kadang membuat kita bisa stres, kita bisa tertekan dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kehidupan Paulus, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan Paulus? Waktu Paulus menulis surat Filipi, Bapak Ibu, dia menulis bukan di sebuah rumah mewah, bukan di sebuah villa yang begitu menyenangkan, begitu dingin, bukan seperti itu. Juga bukan di sebuah hotel mewah, juga bukan. Tapi dia menulis surat ini di sebuah penjara. Di mana kanan kirinya dia itu dijaga oleh tentara, tangannya juga dirantai dengan tentara. Dia nggak ada kebebasan sama sekali. Tapi kalau kita lihat, ada sukacita yang muncul dalam kehidupan Paulus. Berkali-kali dia mengatakan bersukacitalah. Sahabat dan Ibu kasih Tuhan, kira-kira apa sih yang menjadi rahasia Paulus sehingga dia bisa tetap bersukacita dalam situasi yang begitu sulit? Kita bisa baca dalam ayat 21 dan 29, Bapak Ibu, di mana dikatakan seperti ini. Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Paulus pada waktu itu tidak punya sukacita, itu kita bisa maklumi. Karena dia itu nggak ada masa depan. Hidupnya dalam penjara, masa depannya seperti apa dia nggak tahu. Besok bisa hidup atau tidak dia pun nggak tahu. Besok dia itu dibebaskan atau tidak dia pun nggak tahu. Banyak masalah yang dihadapi waktu dia ada dalam penjara, Bapak Ibu. Tapi dia bisa bersukacita luar biasa. Apa rahasianya? Kita lihat ayat 29. Di mana Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, ayat 29 ini dikatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, Bapak Ibu, Paulus mengatakan, aku bersukacita, aku begitu berterima kasih kepada Tuhan waktu aku diberi karunia, mendapat kasih karunia untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku mendapat kepercayaan juga untuk menjadi rasulnya. Dia bersukacita. Tapi dia mengatakan, aku juga bersukacita waktu aku bisa menderita bagi Dia. Itu adalah anugerah Dia yang dia rasakan yang kedua. Yang pertama, dia waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang kedua, waktu dia diizinkan menderita bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, pemikiran seperti inilah yang ada dalam Paulus. Sehingga waktu dia hidup dalam kesulitan, waktu dia di penjara, waktu dia tidak ada kebebasan sama sekali, dia bisa tetap bersukacita. Kenapa? Dia mengatakan, waktu aku menderita seperti ini, aku menderita untuk Kristus. Itu artinya
aku mendapat anugerah kedua, diberi kesempatan untuk bersama-sama menderita bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat kehidupan Paulus, di luar dia di rantai seperti itu, di penjara, dalam dirinya juga ada suatu penyakit yang tidak juga sembuh, dikatakan duri dalam daging. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, Allah tidak membebaskan dia dari penyakit itu. Tapi Paulus sama sekali tidak kecewa sama Tuhan. Dia terima semuanya itu dengan suatu perkataan, di saat aku lemah, aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Apa rahasianya Bapak Ibu? Yaitu karena dia tahu waktu dia diizinkan menderita, itu adalah anugerah yang kedua yang dia dapatkan. Nah Bapak Ibu, Paulus bisa mempunyai pemikiran seperti ini, itu tidak lepas dari persekutuan dia dengan Tuhan begitu dekat sekali. Dan waktu dia mendapat kesulitan seperti itu, Allah memberi kekuatan pada dia. Dan begitu dekatnya dia hubungan dengan Allah, maka hidupnya dia fokuskan kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, Paulus bisa berkata seperti itu karena hidupnya yang utama adalah Kristus. Maka dia bisa mengatakan ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Paulus gak mempunyai hubungannya dekat dengan Tuhan, kalau di hidupnya gak pernah mengutamakan Tuhan, dia tidak mungkin bisa berkata dalam ayat 21 ini. Tapi karena dia mengutamakan hidupnya adalah Kristus dalam hidupnya yang utama, maka dia bisa mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebabnya ayat 29 dia bisa mengatakan, waktu aku menderita, itu adalah anugerah kedua yang aku dapatkan dari Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan? Sekarang hidup kita itu penuh dengan kesulitan. Kita sulit sekarang bukan karena ulah kita, bukan karena kita judi atau enggak, tidak. Tapi karena situasi seperti saat ini Bapak Ibu, itu artinya kita bisa hidup kesulitan bersama-sama dengan Kristus. Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, kita harus ingat, kita kemudian jangan ngomel sama Tuhan, kita jangan marah sama Tuhan dalam keadaan situasi seperti sekarang ini. Kita boleh bersyukur, karena waktu aku hidup seperti sekarang ini, aku berarti aku menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya, aku mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana penderitaan Kristus waktu dia ada dalam dunia ini. Dan itu adalah anugerah kedua yang kita dapatkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu ingat dengan sebuah lagu ini, Bapak Surgawi. Kita mungkin sering menyanyikan lagu ini. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita mungkin bisa menyanyikannya, bukan juga dalam persekutuan doa, kita pun sering menyanyikannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat lagu ini begitu indah untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Waktu semua terjadi dalam kehidupan saya sebagai orang percaya, aku gak tahu mengapa semua terjadi. Tapi yang aku tahu, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan aku. Allah mengasihi aku. Betapa dalam kasih Allah kepada aku. Aku belajar untuk mengerti kasih Allah. Itu sebabnya waktu aku mengerti kasih Allah dan aku percaya di balik semua hal terjadi sekarang ini, di balik pandemi yang terjadi sekarang ini, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang sekarang kita tidak tahu. Itu sebabnya kita belajar di dalam ketidaktahuan kita Bapak Ibu. Kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena aku menderita, itu adalah anugerah kedua yang aku dapatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang ini mungkin Bapak Ibu sedang kesulitan untuk ekonomi, keuangan, karena pekerjaan sulit, toko sepi, perusahaan juga seret, kemudian juga penghasilan kita pun dikurangi karena kita sudah mendapat pengurangan jam kerja dan sebagainya. Kita menderita Bapak Ibu, tapi cobalah belajar untuk mengerti Allah senantiasa bersama-sama kita. Kita juga belajar waktu aku menderita, Yesus lebih menderita daripada kita waktu dia mati di atas kayu salib. Waktu kita bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu, kita bisa mengatakan, aku bersyukur karena aku mendapat anugerah untuk bisa menderita bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka kita bisa tetap bersukacita dalam situasi yang sulit seperti saat ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat Paulus itu tetap bersukacita? Dan bagaimana kita supaya bisa tidak kehilangan sukacita Bapak Ibu? Yaitu yang kedua, kita harus mampu mengendalikan ambisi kita terhadap keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kapan kita itu kehilangan sukacita? Yaitu waktu kita itu merasa diri kita itu betul-betul tidak ada artinya. Waktu kita kehilangan pekerjaan seperti sekarang ini mungkin.
Dan waktu kita kehilangan sukacita, waktu kita melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Kita lihat, kenapa si A itu nggak di PHK, hidupnya tetap nyaman sampai sekarang. Tapi kenapa saya kok seperti ini hidupnya? Untuk makan pun sulit, untuk membayar keluarga pun sulit karena saya nggak ada uang kembali. Kemudian yang punya perusahaan mungkin mikir, perusahaannya juga seret, nggak bisa maju, nggak bisa produksi, nggak bisa laku penjualannya. Tetapi kenapa perusahaan si A juga bisa maju begitu pesat? Waktu kita berpikir seperti itu seringkali Bapak Ibu, kemudian kita merasa iri hati kepada mereka. Kita merasa Allah itu nggak adil. Allah itu kenapa memperlakukan saya seperti ini, tapi orangnya itu seperti itu. Nah, waktu kita berpikir seperti itu, saya percaya itu saatnya kita kehilangan sukacita Bapak Ibu. Tapi dari Tuhan, kita belajar dari Paulus, bagaimana kehidupan Paulus. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 dikatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemudian ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita ingin tidak kehilangan sukacita, waktu kita hidup susah seperti ini, jangan pernah membandingkan dengan orang lain dan jangan pernah merasa iri dengan orang lain. Kita belajar Bapak Ibu. Waktu kita melihat orang lain itu hidupnya enak, waktu mereka mendapat untung dalam pekerjaan mereka, waktu mereka tetap gak di PHK, kita belajar untuk bersyukur dan orang lain itu bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus Bapak Ibu. Waktu Paulus itu dalam hidupnya direndahkan begitu rupa oleh orang-orang di penjara, bahkan dia diperlakukan seperti binatang, dia sama sekali gak protes. Dia terima semuanya itu dengan lapang dada. Dia terima waktu dia itu direndahkan seperti itu. Paulus, maka itu sebabnya maka dia bisa memberi nasihat kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini Bapak Ibu, waktu kita melihat orang lain itu lebih beruntung daripada kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa orang itu boleh mendapat berkat. Dan bila saya senantiasa belajar bersyukur untuk apa yang saya dapatkan sekarang ini. Kalau kita bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu, saya percaya kita bisa tetap bersukacita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat sebuah video ada di sebuah negara. Itu mereka betul-betul kekurangan makan Bapak Ibu. Sampai-sampai mereka tuh makan dari lumpur. Jadi tanah lumpur itu mereka saring, dibersihkan seperti tepung gitu, kemudian diolah dalam bentuk seperti biskuit, dan mereka makan seperti makan snack, seperti anak-anak juga seperti itu. Waktu saya lihat itu, kita berpikir, orang ini hidup begitu menderita, tapi anak-anaknya bisa tertawa, tersenyum sambil makan snack lumpur tersebut. Nah kita, kalau kita bandingkan dengan orang itu, kita tidak sampai menderita seperti itu Bapak Ibu. Kita masih bisa makan nasi, kita masih bisa makan dengan yang layak. Maka itu sebabnya kita jangan pernah membandingkan dengan orang yang lebih berhasil daripada kita. Coba kita pikirkan orang di bawah, mereka lebih bersusah daripada kita. Nah waktu kita bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu, dan kita merasa Allah begitu baik kepada saya, maka kita bisa tetap bersukacita dalam kesulitan yang kita hadapi Bapak Ibu. Bapak yang dikasih Tuhan, kapan Habel itu kehilangan sukacita? Kain kehilangan sukacita. Yaitu waktu dia melihat Habel persembahannya diterima oleh Allah, sedangkan dia tidak. Dia marah, dia langsung akan membunuh Habel adiknya sendiri. Kapan Raja Saul kehilangan sukacita? Waktu dia melihat Daud dipuji-puji oleh orang-orang Israel dengan mengatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa tetapi Saul cuma beribu-ribu. Saul kehilangan sukacita, kemudian dia marah akan membunuh Daud. Tapi kita lihat, kalau kita mempunyai iri hati pada orang lain, kalau kita senantiasa melihat keberhasilan orang lain dan kita kemudian iri hati, kita akan hidup dalam kehilangan sukacita Bapak Ibu. Sekarang ini hidup kita mungkin sulit. Mungkin orang lain lebih enak daripada kita. Kita jangan pernah merasa iri kepada mereka. Kita terima dengan apa yang kita terima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Allah memberi berkat sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita bersyukur. Kalau kita bisa terima semuanya itu Bapak Ibu, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sama seperti Paulus. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang membuat Paulus tetap bersukacita
meskipun dia dalam penjara, dalam kesulitan yang begitu luar biasa. Di mana dia itu mampu untuk mengendalikan ketamakan dia terhadap harta duniawi. Kalau kita ingin tidak kehilangan sukacita, maka kita harus mampu mengendalikan ketamakan kita terhadap harta duniawi, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu membaca di Filipi pasal 3, 7-8, di mana Paulus berkata seperti ini. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat Bapak Ibu. Apa rahasia Paulus waktu dia hidup dalam penjara, tidak punya apa-apa tapi dia masih bisa bersuka cita? Rumah dia sudah tinggalkan, harta dia tinggalkan semuanya. Kalau kita lihat Paulus sebelum dia menjadi murid Kristus, hidup dia sangat mewah, sangat enak. Sebagai seorang Farisi, sebagai tokoh agama, dia kaya, dia punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Tapi waktu dia menjadi murid Kristus, menjadi seorang rasul, dia lepaskan semuanya itu. Hidupnya dalam penjara, masih depannya seperti apa, gak tahu juga. Dihina orang di mana-mana. Tapi Paulus mengatakan, aku tetap bersuka cita. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Kristus, itulah sukacita yang terbesar, dan itulah harta yang dia miliki yang tidak mungkin diganti oleh harta duniawi. Itu Paulus, Bapak Ibu. Itu sebabnya dia bisa tetap bersukacita dalam situasi yang sulit seperti dia alami pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita menghadapi kesulitan seperti sekarang ini, mungkin harta kita lama-lama itu habis juga tabungan kita, karena kita suka ada penghasilan, harta kita mulai habis, dan mungkin juga sudah menjual ini, menjual itu. Atau juga mungkin karena kita nggak ada gaji yang cukup lagi sehingga kita sulit untuk bisa belanja dengan lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Pada waktu seringkali kita kehilangan sukacita. Kita mulai mengomel sama Tuhan. Kenapa? Karena menjadi prioritas kita itu harta, bukan Kristus. Tapi kalau kita mengenal Allah, Kristus menjadi prioritas hidup kita, bukan harta. Waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu kita kehilangan harta kita masih bisa bersuka cita. Apakah mudah? Enggak mudah. Kita perlu mengenal Kristus dengan lebih baik lagi. Dan kita betul-betul merasakan Kristus adalah yang terbaik, yang termahal, yang paling berharga dalam hidupku. Kalau kita bisa mempunyai pemikiran seperti itu Bapak Ibu, maka waktu kita di PHK, waktu kita mengalami kerugian, waktu kita itu betul-betul nggak ada pendapatan sama sekali, kita masih bisa berharap pada Kristus dan kita masih bisa bersuka cita. Nah, dasar sukacita kita bukan harta, tapi Kristus. Itu yang dirasakan oleh Paulus, Bapak Ibu. Itu sebabnya dia mengatakan, dia bisa berkata, aku tak bersuka cita. Kenapa? Karena bagiku yang dulu kuanggap suatu keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Kalau dulu jabatan itu, kemudian juga nama terkenal, harta, kemudian juga profesi yang dia kejar sebagai seorang Farisi. Bahkan dia mengejar orang-orang Kristen dengan tujuan supaya dia semakin naik pangkatnya jadi seorang yang dikenal oleh sebagai yang cinta Allah pada waktu itu. Tapi sejak dia mengenal Kristus, dia mengatakan, aku tinggalkan semuanya itu dan kuanggap sampah. Bapak Ibu, kalau Paulus itu fokusnya pada harta, maka waktu dia di penjara, dia sudah dimiskinkan seperti itu. Dia bisa stres luar biasa, Bapak Ibu. Dia sudah sakit, hartanya habis, dia bisa stres luar biasa. Tapi Paulus sama sekali nggak terjebak dalam perasaan seperti itu. Tapi dia masih bisa bersuka cita. Kenapa? Dia mengatakan, aku punya harta terbesar yaitu Kristus. Semuanya sudah aku lepaskan dan aku anggap sampah. Sekarang aku memperoleh Kristus. Maka aku bisa bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita sedang mengalami kesulitan dalam keuangan kita. Mungkin jabatan kita sudah nggak ada lagi karena kita sudah di PHK. Kita sudah nggak ada lagi jabatan, nggak ada lagi karir yang baik, semuanya sudah kita hilang dalam kehidupan kita. Pesan saya, jangan kehilangan sukacita. Kita masih punya Kristus yang bisa menopang kita, yang bisa menuntun kita. Kalau kita betul-betul mengenal Kristus dengan baik, Bapak Ibu, sukacita itu akan senantiasa kita rasakan. Itu sebabnya yang dalam hidup kita yang utama bukan harta, bukan jabatan, tapi Kristus yang kita utamakan. Kalau kita senantiasa mengutamakan Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan
kita tetap akan bersukacita. Yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa Paulus bisa tetap bersukacita dalam situasi yang tidak menentu seperti itu? Dan bagaimana kita supaya tidak kehilangan sukacita? Kita harus mampu mengendalikan kekhawatiran kita terhadap hari esok, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu membaca dari Filipi pasal 4, 6-7, dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita perhatikan Bapak Ibu. Mengapa Paulus itu waktu di penjara, waktu masa depannya gak menentu, waktu hartanya habis, dia di penjara gak punya apa-apa, dia itu tetap bisa bersukacita. Apakah dia gak khawatir akan masa depannya? Kita lihat dia mengatakan tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi Ibu dikasih Tuhan, sekarang ini waktu kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, ada pekerjaan, kita mulai khawatir masa depan kita bagaimana. Melihat situasi, kita lihat grafik orang-orang kena COVID, kita juga khawatir, waduh bagaimana kalau tiba-tiba nanti saya pun kena sakit COVID, bagaimana kalau kemudian saya meninggal dunia, meninggalkan anak, istri dan sebagainya. Ada begitu banyak pertanyaan, ketakutan dalam kehidupan kita dalam situasi seperti sekarang ini. Pekerjaan, kesehatan kita, keluarga kita dan sebagainya. Dan itu seringkali waktu kita terpuruk dalam kekhawatiran seperti itu membuat kita kemudian kehilangan sukacita. Padahal apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi Bapak Ibu. Kita takut sakit, jelas, tapi kita bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, kita takut bagaimana masa depan kita. Kita ingat, ada Tuhan yang mengatur masa depan kita. Ada Tuhan yang menuntun masa depan kita. Nah, sebagai orang beriman, maka hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran kita, kekuatan kita Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, waktu kamu khawatir, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan Paulus. Kalau dikatakan Paulus itu, kalau dia itu seharusnya paling khawatir, bisa kita maklumi. Masa depannya seperti apa nggak tahu. Besok dia akan mati juga nggak tahu. Dia bebas juga nggak tahu. Bagaimana keluarganya dia pun nggak tahu bagaimana terjadi. Tapi sama sekali dia tidak khawatir. Mengapa? Karena dia sudah menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Saya mengenal seorang ibu. Dia itu dulu sahabat saya waktu masih kerja. Kemudian saya mendengar berita dia itu sakit, kena kanker. Kemudian setelah dioperasi 5 tahun kemudian kambuh lagi. Nah, waktu terkena kanker seperti itu ada suatu ketakutan dalam hatinya. Dia mulai pikir. Dia masih muda waktu itu, masih sekitar 40 tahun lebih lah, hampir 50 tahun. Dia mengatakan bagaimana dengan keluarga saya, suami saya, anak-anak saya, bagaimana masa depan mereka. Kalau saya meninggalkan mereka, bagaimana mereka nantinya. Begitu banyak kekhawatiran yang terjadi dan penyakit kondisinya semakin drop Bapak Ibu. Kemudian waktu dia ke dokter juga mengatakan, ibu, dalam kondisi seperti sekarang ini, ibu jangan terlalu khawatir akan kehidupan ibu sendiri. Serahkan, ibu kan sebagai orang percaya, anak Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan kepada kami. Waktu ibu merasa khawatir, itu akan semakin memperburuk kondisi ibu semakin akan sakitnya. Waktu mendengar itu, dia mulai tertegur. Kembali dia diingatkan bahwa dia punya Tuhan. Dia pulang ke rumahnya, dia mengajak suami anaknya berlutut berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Kemudian dia cerita setelah dia berdoa, dia bisa mendapat ketenangan dari Tuhan. Sampai akhirnya waktu dia sudah sakit parah, dia bisa mengatakan, aku sekarang tidaklah khawatir akan masa depan keluarga saya, karena aku percaya Allah akan menyertai mereka. Dan akhirnya ibu ini meninggal dunia Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat perkembangan selanjutnya akan suami dan juga anak-anaknya baik-baik semua sampai saat ini. Anaknya sekarang juga sudah berumah tangga, sudah punya keluarga dan sebagainya. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita mau berserah pada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Itu sebabnya jangan merasa khawatir. Kita bisa kehilangan sukacita waktu kita khawatir kepada Tuhan. Dan itu akan semakin membuat kita tetap rosok dalam kesehatan kita sendiri. Kita takut kena pandemi. Tapi itu tergantung juga pada kesehatan kita Bapak Ibu. Kalau kesehatan kita tetap buruk karena kita senantiasa khawatir dan kita terganggu kesehatan kita, semakin mudah virus itu masuk
dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Paulus. Waktu kita menghadapi kesulitan, jangan khawatir. Datanglah pada Tuhan. Maka Allah itu yang sumber sukacita, Allah yang memiliki segalanya, damai sejahtera Allah akan diberikan pada kita. Dan kita akan mendapat kekuatan dari Allah. Ingat baik-baik Bapak Ibu, jangan pernah merasa khawatir. Serahkan semua khawatir kita kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak kepada kita. Ingat Bapak Ibu, Allah kita itu mempunyai masa depan kita. Hidup kita ada di tangan Allah. Maka Dia akan senantiasa menuntun dan juga menyertai kita. Jangan pernah merasa khawatir. Kemarin saya ikut suatu seminar dari Pak Benny Solihin mengenai khotbah. Dia memberikan suatu ilustrasi, sebuah cerita. Dia mengatakan, dalam sebuah khotbah dia ikuti itu, ada seorang pengkhotbah memberi suatu perintah pada jemaatnya untuk jadi ini mereka duduk bersebelahan, duduk dengan jemaat yang lainnya. Nah, orang di sebelahnya itu suruh menulis namanya dia. Misalnya saya duduk ini, di sebelah saya Pak Obed. Pak Obed minta menulis nama saya di telapak tangan saya, nama Hendy. Setelah itu kemudian setelah ditulis, dia minta pengkhotbahnya mengatakan, sekarang tangan yang ada tulisannya itu kamu tempelkan ke dalam pipimu. Dan kamu rasakan, Allah mengasihi engkau sama seperti Allah mengasihi engkau begitu baik. Bahkan sekarang Allah itu ada di sisimu, di pipimu, sedang melindungi engkau, sedang memeluk engkau. Dia mengatakan, waktu saya mendapat omongan seperti itu dari pengkhotbah, saya begitu mendapat kekuatan dari Tuhan. Saya merasa Allah begitu baik, sekarang ada di sebelah pipi saya, Dia melindungi saya, Dia menyertai saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah kita seperti itu Bapak Ibu. Dia senantiasa bersama-sama kita, memberi kekuatan kepada kita. Hidup kita itu akan menghadapi kesulitan memang, tapi kita jangan pernah merasa khawatir, karena Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu ingat sebuah lagu ini, Tuhan yang pimpin jalanku. Dan Allah itu menuntun kehidupan kita, masa depan kita. Kalau kita mempunyai pemikiran seperti ini, maka hidup kita itu akan penuh dengan sukacita. Kenapa kita kehilangan sukacita? Karena kita merasa masa depan kita suram. Tapi kalau kita punya Allah, bukankah masa depan kita cerah? Ada gereja namanya masa depan cerah karena Allah bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Dia memimpin masa depan kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita harus senantiasa bersukacita akan kehidupan kita. Tuhan yang memimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku tertegun dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang memimpin jalanku dengan kasih limpahnya. Dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Sebuah janji yang diberikan Allah kepada kita. Ku akan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Itulah masa depan kita. Kalau kita bisa mengerti masa depan kita seperti itu, apa yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau kita bersama-sama Kristus, kita jangan pernah khawatir, supaya kita bisa tetap bersukacita dalam kehidupan kita dalam masa-masa sulit seperti ini. 4 hal yang kita ingat Bapak Ibu supaya kita tidak kehilangan sukacita dalam masa sulit seperti sekarang ini. Yang pertama, dalam keadaan sulit kita harus bisa mengendalikan suasana hati kita terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan ambisi kita terhadap keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Yang ketiga, kita harus mampu mengendalikan ketamakan kita terhadap harta duniawi. Ingat, yang penting adalah Kristus. Yang keempat terakhir, kita harus bisa mengendalikan kekhawatiran kita terhadap hari esok. Hari esok ada di tangan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di tengah-tengah kegalauan kami sebagai manusia dalam dunia ini, waktu kami melihat situasi sekitar kami Tuhan, kami merasa khawatir, kami merasa takut. Waktu kami tidak mendapatkan pekerjaan, waktu tabungan kami semakin menipis, waktu penghasilan kami semakin berkurang, kami juga khawatir, kami juga takut akan masa depan kami. Tuhan, dan waktu semuanya itu mengelingkupi kehidupan kami, maka sukacita itu hilang dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar seperti Paulus. Dalam situasi yang sulit sekalipun,
Paulus bisa bersuka cita. Karena dia bisa mengendalikan akan semuanya dengan baik. Tolong kami Tuhan, belajar seperti apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu bisa menjadi seorang anak Tuhan yang senantiasa bersuka cita dalam situasi yang seburuk apapun. Karena kami tahu Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dengan semua umat Tuhan sepanjang abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita bisa memberikan persembahan kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita. Dan juga pada minggu yang ketiga ini, jemaat juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia dan misi. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, Engkau layak yang kami sembah, dan Engkau yang kami akui sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan Engkau yang telah mengasihi kami melebihi hidup kami, untuk supaya kami diselamatkan dari hukuman yang ada di neraka. Dan kami, jika kami mengingat anugerah-Mu ini, Tuhan, tidak ada
yang berharga yang bisa kami berikan untuk Engkau selain hidup kami. Dan kami juga meyakini bahwa Engkau memelihara hidup kami, karena itu janji-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di kesempatan kami beribadah, datang menyembah Engkau, kami membawa hati kami untuk berterima kasih. Kami membawa persembahan kami untuk Engkau sebagai rasa syukur kami kepada pemeliharaan-Mu, kepada lindungan-Mu dari apa yang sedang terjadi di dunia ini, di dekat kami ini. Dan kami tetap, ya Tuhan, merindukan kami bisa terus mengalami pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pakailah persembahan kami yang menjadi syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau yang memelihara hidup kami, yang mengasihi kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Doakan untuk bangsa kita dalam memasuki era new normal, supaya roda ekonomi terus bergerak, kegiatan-kegiatan sosial terus, kegiatan-kegiatan sosial termasuk tempat-tempat ibadah yang akan dibuka, termasuk gereja, supaya Tuhan campur tangan menolong negeri kita, khususnya Jatim yang angka penyebaran COVID masih tinggi. Berdoa supaya masyarakat taat dan protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan baik, dan anak-anak kita yang sekolah atau kuliah pun bisa masuk nantinya dalam waktu yang tepat dan terlindungi saat pemerintah mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan kami, di saat-saat akhir-akhir ini, kami tidak henti-hentinya untuk berdoa bagi kondisi yang melanda bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang kami akui, yang berkuasa ini, menolong negeri kami ini. Khususnya ya Tuhan, Jawa Timur, yang dimana tempat provinsi kami, yang menjadi keprihatinan kami karena wabah yang membesar di provinsi ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong, melindungi provinsi ini supaya tidak semakin parah. Tuhan berkati pemerintah daerah ini, provinsi ini, termasuk kota-kotanya, para bupati, para wali kotanya. Tuhan berkati supaya mereka dapat pertolongan dari Tuhan, bagaimana mencegah penyebaran yang makin luas ini supaya bisa diatasi. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur untuk mereka yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk para dokter, para medis, dan para pekerja rumah sakit yang punya risiko tinggi masih mau bekerja dengan giat, karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memakai mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Jawa Timur khususnya, supaya Tuhan memberi kami semua bisa sadar dan mau dengan sungguh-sungguh untuk ambil bagian untuk menjaga supaya virus ini tidak makin meluas, dengan disiplin memakai masker dan melakukan protokol kesehatan. Tuhan, kami menyerahkan Jawa Timur ini kepadamu. Berkatilah supaya kami bisa melewati masa yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini. Terima kasih, kami berdoa demi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat
Kita berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama keluarganya. Kami serahkan Tuhan masa depan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Biarlah sebagai orang-orang percaya, mereka senantiasa bisa datang kepada-Mu dalam setiap pergumulan mereka hadapi. Dan mereka sebagai anak-anak Tuhan juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka bisa menjadi terang dan garam dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberi kekuatan kepada mereka menghadapi situasi seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian dalam situasi seperti sekarang ini, mulai sekarang sampai dengan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Jemaat, silakan duduk. Ibadah selesai. Saat itu Tuhan Yesus memberkati. Warta gereja, jemaat didorong mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 7 malam dan ibadah online Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan tiap-tiap keluarga dengan waktunya. Kedua, selamat dan mengucap syukur untuk kelulusan dan kenaikan kelas bagi anak-anak remaja dan sekolah minggu di masa pandemi ini. Tetap semangat dalam belajar, kiranya Tuhan memberkati masa depan kalian. Jemaat terus tekun melaksanakan program hebat, saat teduh, doa dan baca Alkitab 2 pasal tiap hari. Mengingatkan kepada jemaat untuk tetap ikut anjuran pemerintah terhadap pencegahan virus COVID-19, tetap berada di rumah, menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga kesehatan, rutin berolahraga, jaga jarak aman fisik, dan lain-lain. Terima kasih.
Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.